proyek kita ini berkaitan dengan mengembangkan SCL untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa di Universitas Andalas. Kaitan daripada proyek ini dengan kebijakan institusi, sebenarnya ini belum masuk daripada kebijakan pada mulanya, dan berjalan sudah barangkali mengenai proyek-proyek percontohan. Tahun ini kebetulan UNAN juga akan mengintegrasikan KKNI dengan Kemendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa dalam Standar Nasional Pendidikan yang baru itu bahwa dalam proses itu harus menyangkut tentang sikap dan juga penilaian daripada penilaian proses. Mau tidak mau itu harus menjalankan soft skill. Jadi kita sudah membentuk tim untuk merumuskan dan membuat kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi daripada kurikulum secara makro, dan termasuk di dalamnya adalah soft skill itu sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh kami sebagai tim dalam melaksanakan proyek ini lebih terutama kepada internal stakeholder. Pertama adalah dosen sebagai pelaku soft skill ini, jadi pengetahuan mereka tentang soft skill masih dirasakan sangat lemah. Rektor berharap itu semua prodi menjadi percontohan 2 mata kuliah per prodi, tetapi ada yang kurang respon sehingga jalannya hanya 50% prodi. Pembelajaran yang bisa kita ambil untuk membuat proyek ini ke depan ataupun perubahan yang dilakukan bisa berhasil. Yang pertama kita melihat adalah adanya komitmen daripada top managers, dan ini sangat penting. Tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk melakukan perubahan, dalam hal ini adalah rektor, maka saya yakin bahwa kegiatan kita ini tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah involvement sebanyak mungkin daripada stakeholders, keterkaitan, dukungan dari seluruh stakeholders yang harus kita libatkan dari awal. Dan yang ketiga saya lihat adalah proyek ini berkaitan dengan long term objektif daripada organisasi kita. Tidak terlepas karena kita hanya lembaga meneliti dan mengembangkan, eksekutor dan menjalankan adalah WR1. Kemudian saya menjadi senang juga dengan leadership teman-teman di WR1, WR2, Pak Eri sendiri yang sangat mensupport ini, termasuk juga bagian perencanaan. Tanpa kerjasama itu saya kira ini tidak akan berjalan. Termasuk juga dekan dan ketua prodi yang juga sudah aware tentang kegiatan ini. Itu 38 mata kuliah telah mencoba melaksanakan soft skill dalam pembelajaran, dan output dari proyek percontohan ini bagaimana prodi nanti mendesain soft skill setiap prodi yang barangkali tidak sama, dan dilanjutkan dengan implementasinya, dan juga dia teliti sendiri semacam penelitian tindakan kelas. Dan outputnya dari penelitian tindakan kelas itu adalah mereka membuat artikel. Nah, kelanjutan dari membuat artikel tahun 2015 kita akan melakukan diseminasi yang skala nasional. Kita akan menjadi tuan rumah bagaimana mengembangkan soft skill di perguruan tinggi. Besar sekali peran daripada HELM. Pertama adalah memberi wawasan. HELM dalam hal ini memberi wawasan dengan berbagai cara. Banyak hal yang telah dilakukan baik melalui workshop, melalui studi tour, melalui kunjungan lapangan maupun lectures dari mentor yang berpengalaman, dan juga melihat, membandingkan dan juga benchmark dengan institusi lain, dalam hal ini universitas lain yang kita kunjungi pada waktu itu. Kebetulan kita ke Bangkok. Nah, tanpa ada hal ini tentu kita merasa kita sempurna, tapi dalam hal ini kita melihat bahwa kita masih jauh dibandingkan dengan institusi yang telah maju. Dengan selesainya penelitian ARP ini, kami juga termotivasi. HELM sangat memberi kontribusi di sini, bagaimana untuk pengembangan mutu proses pembelajaran, dan ini sangat bermanfaat bagi institusi, baik melalui komitmen yang leadership yang mengajarkan, kemudian juga pengembang mutu 4 ranah, nggak salah yang di HELM. Kebetulan kami konsen ke
Quality mutu assurance. quality assurance daripada pembelajaran.